Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu, Bapak, Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari selama ini, yaitu tentang pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa saya katakan bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama? Saya mengutip dari buku Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan dan juga pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di mana tempat tinggal anak tersebut. Oleh karena itu, dari modul yang sudah saya pelajari, terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Di antaranya, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran terhadap murid. Yang kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada pemahaman murid. Dan yang ketiga, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja dan belum menyeluruh. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Yang kelima, murid sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pemikiran saya mulai berubah, sehingga timbul sebuah pertanyaan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Dalam hal ini, yaitu harus mengandung aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran agar murid itu bisa bebas berekspresi. Yang kedua, bisa mengemukakan pendapat. Yang ketiga, berkreasi. Yang ketiga, setelah saya mempelajari, saya menyadari bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keempat, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang kelima, guru juga harus mempelajari karakteristik murid. Yang keenam,
Guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian setelah saya mengetahui kekurangan saya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian setelah yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu anak harus berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut akan tetapi menuntun. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antara murid dan guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil eksplorasi konsep modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator kelas 10 36 dan Ibu pengajar praktik yang telah mensupport dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu.